Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada pemiliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan oleh Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai seorang putra tunggal Bapa. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Yesus, sekali waktu saya pernah berbincang-bincang dengan salah seorang muda Katolik. Tempat dan waktunya saya tidak terlalu ingat. Perbincangan itu saya awali dengan pertanyaan, "Kawan, apa kesanmu tentang peristiwa Natal tahun lalu?" Orang muda ini berkobar-kobar, menuriang menjelaskan tentang kisah Natalnya. Dia berkata bahwa sepulang misa malam Natal, bersama beberapa sahabatnya pergi ke supermarket berburu diskon besar-besaran. Panjang penjelasan tentang itu. Saya mendengarnya sambil tersenyum, sedikit bergembira juga karena dia bercerita dengan penuh bergembira. Lalu dia lanjutkan, "Malam harinya kami pesta makan kecil-kecilan bersama sahabat-sahabat hingga menjelang pagi. Setelah itu, nada suaranya merendah. Berkata demikian, 'Tapi Prater, besok paginya kami terlambat bangun semua, tidak datang misa ke gereja.' Saya juga langsung
berubah ekspresi. Tapi percakapan akhirnya tertutup dengan pertanyaan saya. Pertanyaannya demikian. Kawan, pada tahun lalu itu, di mana Yesus yang lahir itu? Di mana kau temukan Yesus yang lahir itu? Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, orang-orang kebanggaan Tuhan, orang-orangnya Tuhan. Kita sebagai orang-orang Katolik, sejak dulu kita mengenal bahwa Allah telah berbicara kepada manusia dengan berbagai macam cara. Semua kisah itu terangkum dalam Alkitab dan kita jadikan sebagai sumber iman kita. Kisah pewahyuan Allah dan pengalaman manusia terbentang dalam keseluruhan kitab. Dengan tokoh-tokohnya yang begitu megah, terdapat para nabi dengan titel utusan Allah. Dalam bacaan pertama, pada pesta Natal ini, hari raya Natal ini, disampaikan kepada kita warta kegembiraan. Allah yang kita kenal, yang mewahyu, yang berbicara, berfirman, nyata, hadir, tinggal menyejarah dalam dunia ini. Namanya Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil, lengkap sudah tentang apa dan siapa itu Yesus Kristus. Dikatakan sejak semula adalah firman, paralel dengan pembukaan kisah perjanjian lama dalam kitab Kejadian, bahwa tujuan dan cita-cita jiwa manusia ialah sesungguhnya mengejar dan tinggal dalam firman itu. Tapi ternyata Allah dengan inisiatifnya mengawali, memulai, dan lebih dulu hadir dalam hidup kita di dunia. Dengan sabdanya, lalu mempribadi dalam diri seorang manusia lemah, Yesus Kristus, yang dengan kelemahannya, dengan wujud manusiawinya, berkarya menyelamatkan, berkarya mengorbankan, hingga akhirnya menerima peninggian di surga, tinggal bersama Allah Bapanya, Allah Bapa kita. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman Natal berulang-ulang kita rayakan, berulang-ulang kita setting suasana hati, suasana rumah, suasana gedung-gedung gereja, bahkan juga sudah menyentuh tempat-tempat profan seperti tempat-tempat hiburan, sudah menggunakan ikonik-ikonik Natal. Apa penjelasan tentang itu bagi kita sebagai orang Katolik? Sudahkah hiasan-hiasan itu tinggal dalam hidup kita, menjadi identitas kita, bahwa ya, saya melakukan ini karena saya orang yang percaya, mengikut Kristus, hadir di dunia ini, dan mengalami pencerahan di dunia ini dengan keyakinan bangkit pula bersama Kristus. Peristiwa-peristiwa, kegiatan dan pengalaman sepanjang hari kadang membuat kita merasa terpuruk, merasa hidup ini agak enggan untuk kita syukuri, merasa hidup ini dibuat kesalahan oleh banyak pihak, merasa bahwa permasalahan-permasalahan hidup kita yang keroknya adalah orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaan untuk kita ialah, pernahkah kita bertanya dengan lembut kepada hati kita semua, hati kita masing-masing? Pernahkah aku mengeluarkan identitas Yesus itu melalui diriku bagi sesama, sehingga aku tinggal bagi sesama, sungguh-sungguh menghadirkan Yesus Tuhan kita, sungguh menghadirkan kasih,
menjamin nilai-nilai keselamatan tanpa membawa penderitaan, tanpa membawa kesedihan, tanpa membawa kemalangan. Bagi kita orang muda, kita punya tugas yang sangat besar. Pertama, kerjakan apa saja yang kamu cintai. Menjadi mahasiswa saat ini, dengan pengalaman pandemi, mungkin perkuliahan daring akan membosankan, akan menyulitkan kita untuk menangkap materi pelajaran. Tapi melalui peristiwa itu, kita bisa sungguh tahu apa yang sedang kita perjuangkan. Bahwa saya menjadi mahasiswa dengan mengejar cita-cita impian saya, mati-matian, berdarah-darah, dengan penuh perjuangan, totalitas diri. Kuncinya ialah mencintai apa yang sedang kita kerjakan. Mungkin juga di masa pandemi ini, beberapa kita orang muda kehilangan pekerjaan, atau juga melanjutkan pekerjaan yang kita miliki, tetapi tidak mendapatkan income, atau mengalami kerugian, tidak dapat benefit. Yang kita buat selanjutnya ialah ucaplah syukur kepada Tuhan bahwa dengan hati kamu sekalian orang-orang muda masih bisa merasakan kehadirannya. Bahwa Yesus dengan lembut sungguh nyata hadir dan berbisik di hati kita, sehingga dengannya kita tergerak untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga, apa yang bisa kita buat sebagai orang-orang muda? Jangan mengabaikan suara Allah yang mendesak kita untuk bangkit dan mengikuti jalan-jalannya seperti Bunda Maria. Kita yakin bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan dengan baik, tapi mungkin hati kita tidak begitu tergerak, tidak begitu terdesak untuk melakukannya. Mari kita orang-orang muda Katolik, sebagai orang-orangnya Tuhan, orangnya gereja, orang yang hidup bagi sesama, berani membagikan semangat Natal ini sebagai tanda sukacita kita bahwa Allah tidak pernah finish, berhenti dalam berkarya di hidup kita. Maka itu konsekuensinya adalah kita pun dapat setia untuk bangkit setiap kali terpuruk dalam kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita. Sehingga sukacita Natal bukan sesuatu yang kita tampilkan dalam bentuk yang lahiriah, tapi sungguh keluar dari hati, menunjukkan bahwa ya, saya orangnya Tuhan, orangnya Yesus Kristus, menawarkan kepada dunia kebaikan dan jaminan keselamatan. Semoga Tuhan memberkati kita.